Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arika Mayari dengan NIM D97218068. Pada video kali ini saya akan menjelaskan satu strategi dan gabungan metode yang akan saya gunakan pada pembelajaran, serta akan saya lampirkan juga video praktek dari strategi dan metode berikut. Baik, langsung saja. Strategi yang digunakan adalah strategi ekspositori. Apa itu? Yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada penyampaian verbal dari seorang guru kepada murid. Pada strategi ini berorientasi kepada guru. Mengapa begitu? Karena dalam strategi ini guru mempunyai peran yang sangat penting dan dominan. Pada strategi ini sistem dibuat oleh guru dengan bentuk yang rapi, sistematis, dan lengkap sehingga siswa tinggal menyimak dan mencerna pembelajaran secara runtut dan tertib. Sedangkan metode yang akan digunakan pada pembelajaran kali ini saya akan memadukan dari 3 metode. Metode yang pertama adalah metode mendengar. Metode mendengar ini khususnya mendengar al-mufradat atau kata-kata. Jadi siswa dibiasakan untuk mendengar kata bahasa Arab sehingga paham dan hafal akan kata bahasa Arab ini. Kemudian juga dengan metode drill, yaitu pengulangan. Jadi siswa diajak untuk selain mendengar berkali-kali, siswa juga mengatakan berkali-kali mufradatnya sehingga hafal dan paham. Kemudian saya juga akan menggunakan metode yang saya adaptasi dari metode Hanifida, yakni dengan cerita dan gerakan, sehingga akan lebih melekat dalam ingatan para siswa. Sedikit akan saya jelaskan tentang metode Hanifida yang saya adaptasi untuk pembelajaran pada video ini. Yang pertama, dalam metode Hanifida ada beberapa sistem. Yang pertama sistem cerita, kemudian sistem pengganti, dan yang ketiga ada sistem kalimat. Sistem cerita adalah penggabungan dari aktivitas otak kiri yang membaca huruf-huruf atau kalimat dan otak kanan yang melambangkan aktivitas dan kegiatan dan lain-lain. Untuk tips menggunakan sistem cerita, yang pertama, merangkai 2 benda menjadi cerita singkat. Kemudian predikat harus berganti dan cerita harus memiliki aksi atau tindakan. Sebisa mungkin cerita tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ruwet. Kemudian cerita harus lucu atau tidak masuk akal atau aneh atau bahkan keterlaluan sehingga lebih mudah untuk diingat. Sedangkan yang dimaksud sistem pengganti adalah saat kata yang akan dihafalkan atau dipahami mempunyai gambar yang abstrak atau tidak bisa dibayangkan, bisa menggunakan kata ganti seperti Pitagoras menjadi pita kertas, seperti diplesetkan begitu. Berikutnya ada sistem kalimat, ialah sistem yang digunakan untuk mengingat kalimat dengan cara membuat cerita imajinasi dari inti-inti suatu kalimat. Tips-tips atau langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menggunakan sistem kalimat. Yang pertama, cari kata kunci dari suatu kalimat tersebut. Setelah mencari kata kuncinya, kemudian membuat cerita imajinasi dari kata kunci. Setelah membuat cerita imajinasi, kita harus membayangkan cerita tersebut sehingga dapat melekat ke kepala. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa belajar bahasa Arab. Oke. Yes, oke. Yes, oke. Yes. Ibu guru absen dulu ya. Lina hadir, Mira hadir, Indana hadir, Risa hadir semua ya. Alhamdulillah. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar bahasa Arab.
Tentang apa? Tentang Musholla al-Madrasah. Coba dibuka bukunya halaman 4 ya anak-anak. Dilihat nomor 1. Dengarkan ibu guru baik-baik, karena nanti kita tirukan bersama-sama. Pertama, adzanun. Bersama-sama, adzanun. Lagi, adzanun. Adzanun. Kemudian, muadzzinun. Sekali lagi, muadzzinun. Lebih keras, muadzzinun. Berikutnya, ma'dzinatun. Gimana? Ma'dzinatun. Sekali lagi, ma'dzinatun. Kemudian musholla. Musholla. Kemudian masjidun. Lagi masjidun. Sekali lagi masjidun. Kemudian midha'atun. Midha'atun. Lebih keras, midha'atun. Sekali lagi lebih semangat, midha'atun. Nah, sekarang anak-anak, coba supaya kita hafal arti dari setiap kata bahasa Arab ini, kita membaca bahasa Arab ini dengan gerakan. Coba ya. Adzanun, orang adzan. Adzanun salam. Adzan itu adzannya ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai, itulah isi adzannya. Sedangkan arti adzan sendiri adalah seruan. Coba berseru ya, gini kan, halo gitu. Berarti adzanun gerakannya seperti ini, seperti mau berseru. Adzanun, ayo ditirukan. Adzanun, sekali lagi, adzanun. Kemudian muadzinun. Muadzinun itu artinya orang yang adzan. Jadi orang yang adzan kan kayaknya seperti ini, ditutup sedikit kupingnya. Muadzinun, sekali lagi. Muadzinun, sekali lagi. Muadzinun. Sudah paham anak-anak? Kemudian musholla. Musholla itu tempat orang sholat. Jadi kita lambangkan dengan gerakan. Tempat seperti ini. Tempat jadi rumah saja. Tempat terus sholat. Seperti itu. Jadi musholla. Musholla. Lagi musholla. Nah, ingat kan anak-anak, mudah sekali untuk diingat. Coba, kalau seperti ini berarti menandakan apa? Adzanun. Pintar semua. Kemudian kalau seperti ini terus gerakan sholat, artinya tempat sholat, bahasa Arabnya adalah musholla. Pintar, hebat semuanya. Nah, dengan menggunakan gerakan-gerakan yang melambangkan dari arti atau yang berhubungan dengan kata itu, anak-anak akan lebih mudah paham dan lebih mudah hafal akan bahasa Arab itu. Seperti tempat sholat yang kita lambangkan dengan bentuk rumah dengan segitiga. Kemudian orang sholat yang artinya musholla adalah tempat orang-orang sholat. Seperti itu. Metode mendengar perkata agar anak-anak dapat menirukan sesuai persis dengan yang telah guru praktekkan. Jadi makhrajnya juga lebih tepat atau benar. Jadi adza, bukan da, bukan bo atau bagaimana, tapi za. Karena adalah huruf dal seperti itu. Karena diulang berkali-kali dan mendengarkan teman yang di samping, jadi bisa lebih paham. Metode dan strategi yang saya gunakan tidak menggunakan media apapun, hanya perlu kreativitas untuk membuat simbol-simbol gerakan yang menunjukkan kata bahasa Arab tersebut. Bisa digunakan oleh semua guru yang ada di Indonesia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Lalu sudah wis